Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat malam. Ya, Waalaikumsalam. mohon maaf kita agak telat 20 menit karena ada gangguan teknis. Malam. Ya, sekarang ini saya akan izin share dari materi yang akan kita sampaikan malam ini. Oke, saya share dulu ya. Sebentar. Oh ya, ini dia filenya. Saya udah buat. Kelihatankah? Ya, kelihatan, Coach. Sebentar, saya matiin dulu beberapa ini ya. Beberapa aplikasi saya matiin dulu supaya tidak terlalu ini. Kelihatan ya? Ya, jadi hari ini kita akan membahas menu berikutnya. Ya enggak? Kemarin itu kita sudah mulai dari 1 sampai 4. Yang menu satu itu menu di ranjang, yang kedua menu di kamar mandi, yang ketiga itu menu sehari-hari outside, dan yang sekarang menu yang keempat adalah menu sehari-hari tapi inside. Oke? Nah, ini inside ini yang ini adalah saya akan bacakan menu sehari-hari inside. Ya, selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa dan selalu ada jalan bagi mereka yang gemar berusaha. Itu dari anonim ya. Bersemangat Maaf, Coach Rahman, itu ya. kami lihat saya kalau di tempat saya lihatnya ini masih windowmu Gimana? masih bentuk window, Belum masih belum belum slide-nya kelihatan. nggak kelihatan, masih Sebentar, dalam bentuk window. sebentar. Sebentar ya. Saya ini dulu. Oke, saya buka dulu ininya, slide-nya. Oke, sebentar ya. Saya share screen. Nah, ini dia. Kelihatankah? Kelihatan, Coach. Menu sehari-hari? Sudah kelihatan, iya. Kelihatan ya? Iya. Oke, alhamdulillah. Mohon maaf tadi ya, makanya terima kasih Coach Bima udah ngasih informasi ke saya. Kalau tidak, saya tidak tahu. Oke, lanjut ya. Menu sehari-hari inside. Selalu ada harapan, ya, bagi mereka yang gemar berdoa dan selalu ada harapan bagi mereka yang gemar berusaha. Ini Pak Coach KM itu mengambil dari anonim. Oke, bersemangat itu bagus. Namun menjaga semangat itu jauh lebih bagus agar tidak seperti kerupuk yang garing saat dikeluarkan dari stoplesnya didiamkan sebentar melempem. Oke? Hidup ini harus imbang. Ada waktu untuk orang lain dan ada waktu untuk diri sendiri. Nah, kegiatan-kegiatan di menu sehari-hari Insight ini bertujuan untuk mengasah pisau diri agar tidak tumpul. Perlu dilatih dan dikuasai untuk menjadi kebiasaan baru yang membuat pikiran kamu terbiasa fokus. Fokus untuk menghasilkan energi besar guna mewujudkan sukses yang besar. Jangan mengeluh, bekerja lebih keraslah. Ini dari Randy Pouch.
Oke ya. Sebentar, saya tutup dulu. Saya tutup dulu ya. Nanti saya buka lagi yang baru. Oke? Oke, sebentar ya. Saya buka dulu ininya. Filenya. Sebentar, oke. 11. Oke ya, sebentar. Share screen 11 menu sehari-hari 11. Oke, ini dia. Kelihatankah? Kelihatan, Coach. Oke. Ini adalah menu ke-11, yaitu tulis-tulis. Oke. Harta yang kurang harta itu akan kurang kalau dibelanjakan. Tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan. Pak Coach KM ini mengambil dari salah satu sahabat Nabi Muhammad Rasulullah ya, itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Agar hidup ini jadi mudah dan enak dijalani, maka ingatlah agar tidak perlu mengingat banyak hal. Hahaha, bingung ya? Betul, tidak perlu mengingat banyak-banyak hal karena bisa merepotkan kamu sampai hilang ingatan. WK. Amit, 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 amit. Oke, ini menu yang ini adalah, nah, lalu bagaimana caranya menyiasati banyaknya pekerja atau tugas-tugas yang perlu diselesaikan? Rahasianya adalah mencatat daftar kegiatan. Rahasia agar tidak terjadi hilang ingatan adalah menulis hal-hal yang perlu ditulis. Nah, menulis yang aku maksud adalah menulis dengan tangan, ya, dengan tangan, bukan mengetik di HP. Ya, siapkan buku khusus seperti agenda kecil untuk menulis ide-ide yang muncul dari pikiranmu. Juga siapkan buku kecil yang berisikan kertas-kertas kosong tanpa garis untuk menulis daftar kegiatan hari ini atau besok. Makin banyak kamu membaca, makin banyak hal yang kamu ketahui, makin banyak kamu mempelajari, makin banyak tempat yang akan kamu tuju. Itu Dr. Seuss. Jadi gitu ya teman-teman ya. Silakan Coach Bima, ada yang mau dijelaskan? Enggak? Oke. Saya menambahkan sedikit ya untuk yang tadi Coach Rahman udah sampaikan. Nah, kebetulan hari ini juga kan ada Pak Krisna nih. Mungkin nanti Pak Krisna bisa menambahkan juga untuk menu sehari-hari malam ini, Pak Krisna. Oke, buat yang nomor 11 dulu ya. Nomor 11 tadi kita bahas mengenai, coba lihat nomor 11, Coach. Tulis-tulis ya. Oke, nah itu tadi perintahnya, bukan perintah, maaf. Jadi keterangannya di situ, kita melakukan kebiasaan menulis ini, nah ini kita lakukan untuk diri kita sendiri. Jadi nanti dampak dari tulis-menulis ini adalah diharapkan adalah dampaknya untuk kita sendiri. Dampaknya pastinya agar melakukan perbesaran wadah rezeki kita, gitu ya. Nah, masalah dampaknya apa, kita nggak ngerti apa yang akan terjadi kalau pada saat kebiasaan tulis-tulis ini Anda lakukan, gitu ya. Anda boleh coba, tapi di sini keterangannya adalah ambil kebiasaan punya buku ya, punya buku diary. Di situ kalau bisa yang nggak ada garisnya, buku khusus agenda kecil yang di situ nggak ada garisnya, kertas kosong. Tulis-tulis daftar kegiatan kamu hari ini atau untuk besok. Ini kebiasaan-kebiasaan ini memang sudah teruji oleh Pak Krisna dan ternyata kebiasaan nulis ini berdampak untuk melakukan perbesaran wadah rezeki buat teman-teman semua. Teman-teman boleh coba nih. Saya pernah dilatih oleh Pak Krisna
untuk melakukan tulisan-tulisan ini di buku diary yang saya udah siapin khusus, nggak ada garisnya memang di situ. Semua ide-ide yang muncul dari pikiran saya, kapanpun muncul, bisa aja kadang-kadang tuh saya sering kebangun sebenarnya. Kadang-kadang setengah dua, kadang-kadang setengah tiga gitu. Kayak tadi 2 hari yang lalu, ya saya lupa. Ya 2 hari yang lalu, saya udah gitu ya, tiba-tiba udah kelek tidur. Setengah dua tiba-tiba melek lagi. Melek lagi. Terus kayak di remind untuk ada ide yang muncul di kepala saya gitu. Karena memang hari ini saya lagi ada mau bikin konten YouTube. Jadi kepikiran terus konten apa yang terbaik untuk saya bisa bikin. Tiba-tiba malam-malam muncul, tek gitu. Kayak aha gitu loh, muncul ide ahanya. Nah, di situ saya mulai catat-catat. Ini nanti bikinnya ini. Langsung bikin kayak langsung muncul ide-ide gitu, muncul ide-ide itu langsung saya lakukan, langsung tulis. Kalau muncul ide oleh Pak Krisna saya diajarkan untuk ambil kertas langsung tulis apa yang muncul, apa yang muncul, apa yang muncul, apa yang muncul. Nah, kebiasaan inilah yang membuat otak kita jauh lebih kreatif. Kalau saya bilang kekreatifan ini bisa membuat produktivitas meningkat. Nah, di situ kan kelihatan perbesaran wadah rezeki kita kelihatannya di situ. Nah, ini contoh kebiasaan-kebiasaan yang Pak Krisna ajarkan untuk teman-teman juga lakukan hal yang sama. Bikin buku khusus atau agenda kecil, selalu taruh di tempat yang Anda gampang raih. Kalau saya biasanya taruhnya memang di tas saya gitu, begitu mulai muncul ide langsung ambil pulpen, tulis apapun yang muncul. Oke ya. Itu untuk yang nomor 11. Nanti kalau Pak Krisna mau menambahkan, silahkan Pak Krisna. Oke, lanjut ya. Yang ke-12 dulu, Coach. Ikhlas-ikhlas. Ini kebiasaan harian kita juga ya, menu sehari-hari. Kaitannya juga kembali lagi, dampaknya adalah insight terhadap diri Anda sendiri. Ikhlas-ikhlas ngerti ya, teman-teman akan pernah nggak sih melakukan sebuah perasaan yang muncul itu benar-benar dari dalam itu ya ikhlas gitu, kayak ikhlas gimana ya, ini contoh-contoh aja ya yang memang pernah terjadi sama saya ketika kebetulan aja tadi ada bacaannya, kalau kamu dituduh difitnah sama orang bisa nggak ikhlas gitu terhadap itu gitu kan. Ini kan ada kan, menerima sesuatu yang bukan salahmu, tapi kamu ikhlas aja gitu, ikhlas aja. Misalkan kayak dituduh orang, difitnah orang, diapain, digibahin sama orang gitu ya, diomongin ke sana ke sini, bla 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 bla, jelek-jelekin lah intinya. Tapi semua orang menganggap kamu salah. Semua orang menganggap kayak, alah Vima mah begitu memang gitu kan. Vima mah memang busuk begitulah, dia kelakuannya begitulah. Tapi sebenarnya kita nggak melakukan itu. It's not easy, not very easy untuk maksudnya melakukan keikhlasan ini. Tapi namanya kita sedang melakukan pembelajaran, melakukan pembelajaran, it's very worth it untuk kita melakukan yang namanya keikhlasan. Nah, di sini diajarkan untuk pada saat kita mulai mendengar kayak, FM lu diomongin lo, Film kamu diomongin lo, Film lu kamu tuh kayak begini 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 begini, dituduh begini begitu begitu gitu kan. Kadang-kadang kan ada kompor kan di belakang, bener nggak sih yang ngomporin kita. Oh, Film kamu diomongin sama orang itu loh, Film begini begini begitu, petanya kamu begini 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 loh ya. Nah, sometimes itu kan bikin hati kita panas gitu ya, bikin hati kita panas. Kita diajarkan oleh Pak Krisna untuk ikhlas. Cara ikhlas adalah tarik nafas, hembusin perlahan, ya kan? Kemudian kata kuncinya di situ adalah aku terima kejadian ini dengan ikhlas. Buang nafas melalui mulut, terus buang nafas dan buang nafas sampai kamu nyaman dan siap berkarya lagi. Lakukan apa yang harus kamu lakukan sampai kamu dapat melakukan apa yang ingin kau lakukan. Ini keren ya kata-katanya ya. Oke, ya itu ya. Saya pernah mengalami kejadian ini, dituduh begini begitu ya, oleh seseorang di luar sana. Waktu saya mengingat ajaran Pak Krisna ini, naik keikhlasan, yang karena terlatih ya, karena ini memang butuh dilatih. Saya mengingatkan diri untuk melatih kejadian-kejadian apapun yang terjadi sama saya melakukan belajar untuk ikhlas. Pas kalau kejadiannya kayak gini, gitu loh.
Waktu itu saya cuma tarik nafas, tembusin, dengar berita itu supaya saya nggak kepancing emosinya, supaya saya nggak ini ya kayak tersulut gitu ya emosinya. Saya tarik nafas, saya buang, buang. Saya ketawa pada saat diceritain sama teman saya. Itu respon yang muncul. Ketawa aja. Oh haleluya. Oh haleluya. Dia peduli sama saya gitu kan. Itu yang muncul. Respon yang muncul sangat positif ketika kita benar-benar ikhlas pada saat kita ibaratnya dituduh, difitnah melakukan hal yang tidak kita lakukan. Itu bisa jadi dampak yang muncul sama Anda bisa beda-beda, tapi waktu saya melatih ini itu yang terjadi. Oke, next. Mungkin kita latihan dulu kali, Pak Bu Coach. Boleh. Ya. Yuk kita latihan dulu. Oke. Ya. Ini kita boleh recall nggak sih kejadian-kejadian yang pada saat kayak begini? Sesuatu yang sebenarnya kita bukan salah kita gitu kan, menerima keadaan yang sebenarnya kita nggak terima gitu kan. Kita boleh recall nggak sih? Boleh aja gini, Coach Ima. Boleh saya pandu, Coach Ima? Prima. Boleh. Oke, gini ya teman-teman, Bapak Ibu semua, saya pandu nih ya. Mungkin di kehidupan kita pasti, saya yakin banget pasti ada satu atau dua orang lebih yang membuat hati kita tidak nyaman. Ya, apapun itu kejadiannya. Saya kasih contoh, saya ya. Waktu itu anak saya yang pertama itu dibilang anak setan. Ya, dibilang anak setan. Ya itu. Waktu itu pertama kali tuh. Tapi saya coach sesuai dengan coach Firman, saya diam aja. Malah saya bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, saya punya orang, saya punya teman yang menganggap anak setan. Di hati saya tidak sedikit pun rasa kesel, rasa benci, rasa apa gitu loh ya. Itu cara. Mungkin teman-teman juga ada kali ya, satu dua orang yang membuat, duh nih orang deket gue tonjok dah, gitu ya. Ya, untung jauh, gitu ya. Boleh diingat-ingat lagi, ya. Oke, boleh diingat-ingat lagi kejadiannya. Saya kasih waktu 10 detik untuk mengingat kejadiannya. Setelah itu, kita ikutin cara Pak Coach KM. Boleh? Kita latihan pertama ya. Oke. Ingat kejadiannya, kemudian kita tarik napas perlahan-lahan. Oke, tarik napas. Kemudian kita ucapkan dalam hati kita, aku terima kejadian ini dengan ikhlas. Setelah itu buang napas pelan-pelan dari mulut. Oke, kita lakukan 5 kali ya. Boleh? Ini yang pertama. Oke. Kedua, kita lakukan yang kedua ya. Oke. Kalau bisa sambil ada senyuman, ada nyengir di kita ya. Kita nyengir bareng ya. Seolah-olah itu ya suatu kejadian yang membuat kita bahagia. Padahal kita difitnah orang. Dibilang anak kita anak setan gitu ya. Oke. Oke, kita tarik nafas panjang. Oke, buang pelan-pelan. Kita ngomong, aku terima kejadian ini dengan ikhlas. Oke, buang pelan-pelan di mulut. Sambil kita tersenyum. Oke, alhamdulillah. Oke, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Oke, tarik nafas panjang. Kemudian kita ngomong, aku terima kejadian ini dengan ikhlas. Kita buang pelan-pelan melalui mulut. Oke, itu yang ketiga. Dua lagi ya. Yang keempat, kita tarik nafas pelan-pelan. Kemudian katakan dalam hati, aku terima kejadian ini dengan ikhlas. Buang pelan-pelan melalui mulut. Alhamdulillah. Oke. Sekali lagi, kita tarik nafas. Kemudian kita pelan-pelan sambil berbicara ngomong, aku terima kejadian ini dengan ikhlas. Buang pelan-pelan.
Alhamdulillah. Boleh share apa yang terjadi, teman-teman? Lega Pak, lega. Boleh share? Perasaannya lega. Alhamdulillah. Oke, ada lagi yang mau share? Boleh ditulis ya, boleh di chat, boleh. Atau ingin berbicara, open mic juga boleh. Tuh, lapang Bu Ratna. Mengantuk, alhamdulillah. Lapang, tidak tiada rasa dendam. Kapa Khairu, damai, lega, Zurita, sendawa, alhamdulillah. Perasaan segar, lega, enteng, luar biasa. Alhamdulillah, amat damai, Warsiningsi. Makasih, Pak Mikael, jadi enteng. Ya, ya. Jadi begitu, Bapak Ibu ya, teman-teman semuanya. Kalau ada kejadian yang membuat hati kita tidak nyaman, apapun itu, seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Coach Bima, misalnya difitnah, dibilang apapun itu. Ya, ini ada pertanyaan nih. Apa beda hembus melalui hidung dan mulut? Tidak ada bedanya. Oke, di sini Coach KM meminta kita untuk melepaskan nafas dari mulut. Ya sudah, kita ikuti saja. Ya, kita ikuti saja bahwa kita harus melepas nafas dari mulut. Alhamdulillah lapang, bahagia. Lapang. Ya, jadi begitu ya. Nyaman, lega. Itu caranya kalau kita apabila kita ingin ada sesuatu yang terjadi sama kita membuat kita tidak nyaman. Ini Pak Coach KM sudah menjelaskan bagaimana caranya. Oke, lanjut Coach Bima. Mangga. Oke, next. 13 ya. Montret, teman-teman. Motret. Mangga. Oh, itu ada yang langsung testimoni itu baru belajar ikhlas langsung masuk orderan katanya ya. Benar nggak sih itu maksudnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh kan, langsung masuk orderan tuh 1.200 ringgit tuh. Alhamdulillah. Ya, sometimes pada saat kita mulai kelas bisa aja tiba-tiba langsung rezekinya bum ya kan dalam waktu seketika bisa aja gitu ya. Tapi itu tidak menjadi sebuah, maksudnya teman-teman jangan terus langsung jadi patokan gitu ya. Kembali lagi bahwa setiap respon kita inilah yang menentukan hasil. Kan kayak, kok aku belum dapat keajaiban apapun yang terjadi padaku gitu ya. Pada saat Anda mengucapkan itu, Anda sebenarnya sedang menyempitkan wadah rezeki Anda sendiri. Kalau Anda terus komplain atau mengeluh, tanpa Anda sadari Anda sedang mengecilkan wadah rezeki Anda. Hari ini kita masuk dalam grup ini, tujuannya adalah memperbesar, bukan memperkecil atau menyempitkan kembali ya. Oke, yang nomor 13, ini adalah motret-motret. Tadi kan udah dibacain ya sama sama Coach Rahman. Motret-motret, ini yang dimaksud oleh Pak KM adalah objek alam. Atau objek alam itu paling keren ya. Alam itu maksud saya, maksud Pak KM ya, bunga, serangga, tanaman, pohon, gitu ya. Kalau di sini dia tertulis adalah lihat dari berbagai sisi. Tahu saya yang suka punya kebiasaan suka motret-motret, saya nggak tahu malam ini masuk atau enggak ya, namanya Bu Ratna Tusita. Dia punya hobi atau dia punya kebiasaan suka motret-motret tuh serangga dari jarak dekat. Bagus banget ya ininya. Karena handphone dia juga lumayan bagus ya, jadi sampai detail sayap matanya itu kelihatan banget serangga-serangga ini di situ. Saya yang nggak melakukan aja melihat hasil fotonya aja kayak wow kayak gitu kayak terkagum-kagum gitu loh respon yang muncul ya. What's the meaning of motret? Take a picture. Motret means take a picture with your handphone, with your phone, or with your camera. Take a picture. Motret. Oke, ya. Nyalakan kamera handphonemu, cekrek gitu ya.
Nah, dari sini akan muncul respon-respon positif yang bisa jadi muncul dari dalam diri Anda, itu harapannya. Jadi setiap respon positif yang muncul inilah yang diharapkan bisa memperbesar wadah rezeki Anda. Ya. Nah, bisa dibantu untuk, oke udah? Sudah. Udah, thank you. Nah, lihat ini tahap yang terpenting adalah siapkan jari telunjuk kamu, lalu sentuh 2-3 kali pada objek yang kamu foto. Setelah itu dekatkan wajahmu, cium dengan hidungmu sambil menarik nafas perlahan-lahan sebanyak 2-3 kali. Setelah dipotret, disentuh, dicium, buatlah satu kalimat akan pengalaman ini. Jadi ini KKM berniat untuk kita benar-benar kayak mengalami sebuah respon apa yang muncul dalam diri Anda pada saat Anda udah motret, kemudian Anda pegang objeknya. Pegang objeknya kalau bisa dipegang ya, disentuh, dicium. Kayak contoh misalkan bunga, ya udah dideketin, dipotret, cekrek, kemudian Anda boleh sentuh objeknya. Lalu respon apa yang muncul di dalam dirimu buat sebuah kalimat mengenai pengalaman ini. Nah, itu penting karena kita mau mengambil respon dari pengalaman Anda. Ya, diharapkannya sih positif ya, bukan kayak ini apaan sih, ini kembang jelek banget nih kayak gitu, nggak begitu, tapi respon yang sangat positif biasanya akan muncul. Kalau saya melihat alam, potret-potret alam atau hasil dari foto-foto yang saya ambil dari handphone atau dari kamera, perasaan yang muncul adalah rasa syukur bahwa betapa indahnya ciptaan Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan membentuk alam ini sampai seindah dan sedetail itu. Kalau teman-teman lihat hasil bunga aja gitu ya, hasil foto bunga, itu saya sampai terkagum-kagum sama warnanya gitu. Warnanya yang gimana ya, warnanya tuh indah banget, itu respon yang muncul ya. Jadi kayak ya ampun Tuhan, ciptaanmu tuh indah banget gitu. Motret objek uang Pak. Objek uang Pak, boleh nggak Pak motret objek uang? Kalau kata Pak KM saya sudah nanyain, no, alam, not alam. Ya, jadi udah kejawab ya, nggak motret objek uang, tapi alam, pemandangan alam, pemandangan objek benda bunga, ya, kemudian objek benda hewan-hewan, ya bisa kodok kayak kupu-kupu, atau nggak usah jauh-jauh lah, misalkan di depan rumah kita ada pot yang ada ijo-ijonya, ya, potret coba. Lombong emas, saya juga mau itu ya, potret lombong emas. Mau juga ya, untuk maksudnya supaya menjadi visual ya di depan mata kita. Cuma semut dan kawannya sedang bawa sebiji nasi. Oke. Saya mau nanya nih sama anak kaya. Yang respon yang muncul pada saat potret semut bawa nasi, yang respon yang muncul apa? Sharing? Silakan dibuka, Kak. Kak Ana, silakan dibuka ininya apa mic-nya. Apa yang Kak Ana Kaya rasakan? Boleh share? Kak Ana. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, alhamdulillah pernah motret semut bersama dalam 4 ke 5 ekor. Dia sedang membawa sebiji nasi. Mereka itu bergotong royong bersama-sama membawa tu nasi. Apa yang timbul di hati ialah sangat menakjubkan itu, sebab pertamanya
saya rasa memang bersyukur sebabnya seperti kata Coach Benny tadi, sehingga begitu sekali ciptaan Tuhan, semut membawa makanan untuk dikongsi bersama. Jadi saya motretnya dia tu sampai dia berjalan bersama-sama sampai satu tempat saya hentikan. Dan pada masa tu hanya gembira dan rasa bersyukur atas samalah dahsyatnya Allah menciptakan kejadian itu. Ya. Oke. Oke, Baik, terima Kak kasih, Ana. terima kasih, Thank you. Terima Udah kasih. siap ya? terima kasih. Respon kita tiap muncul, respon yang muncul bisa berbeda, tapi semua respon positif yang muncul dalam diri Anda inilah yang niatnya bisa untuk membuat perbesaran wadah rezeki. Jadi Pak KM membuat sebuah maksudnya membuat sebuah habit ini tujuannya adalah untuk sering-sering kita setiap kali kapan aja kita motret, kita bisa meresponnya secara positif. Semua perasa yang muncul secara positif inilah yang akan memperbesar wadah rezeki. Jadi ini benar-benar sebuah kebiasaan-kebiasaan yang tujuannya adalah membuat respon positif, memunculkan semua perasaan positif dalam diri Anda. Itu tujuannya. Supaya kita itu nggak tiap-tiap kali mengalihkan diri Anda dari pikiran-pikiran yang membuat respon negatif. Jadi ini kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya adalah tujuannya untuk membuat hal-hal yang positif atau energi yang positif yang muncul dalam diri Anda. Gitu ya. Oke. Next, menimbulkan state syukur. Ya. Memang itu tujuannya untuk membuat state syukur, state bahagia, state gembira. Ya, itu semua state-state positif. Oke. Next, coach nomor next-nya. Sampai nomor berapa kita tadi? 14 ya. Rapi-rapi. Wow. Rapi-rapi, kebiasaan rapi-rapi. Nggak semua orang punya kebiasaan rapi-rapi, including me. I'm so messy. Yeah, I'm a messy woman. Jadi kebiasaan rapi-rapi ini memang Pak KM itu ajarin udah selama saya mengikuti dia. Jadi setiap kali dia meninggalkan satu tempat, dia pasti kayak ngerapiin entah meja kayak entah apa kayak dirapiin sama dia waktu awal saya ketemu dia. Dikitnya lihat lagi nih dia punya ayam, buka ayam nih nasi intik. Bisa bantu coach? Oke, thank you. Ya, kebiasaan rapi-rapi ini saya pertama agak misalkan nih makan di warung aja gitu ya, makan di rumah makan. Kebiasaan biasa kita kalau udah selesai makan tinggal aja kan karena kita merasa udah bayar, kemudian ya udahlah tugas pelayan yang melakukan bukan kita gitu. Tapi pakai mengajarkan untuk dirapi-rapiin gitu, ditumpuk-tumpuk piringnya dan sebagainya. Pertama, wow gitu kan. Ternyata kebiasaan rapi-rapi inilah yang bisa rapi-rapi, bersih-bersih, kemas-kemas. That's right, betul ya, kemas-kemas ya, bersih-bersih, kemas-kemas, rapi-rapi artinya. Nah, ini kebiasaan inilah yang ternyata membuat perbesaran wadah rezeki kita. Jadi pada akhirnya kita membiasakan diri untuk meninggalkan rumah itu dalam keadaan yang rapih. Ya, pada kebiasaan ini pun pada akhirnya saya latih, saya bawa pada saat saya contoh ya, nginep di hotel atau kita stay di hotel. Seringkali pada saat kita keluar dari kamar hotel yang terjadi apa? Ya udah mau berantakan spray berantakan, kayak mau kotor, kayak sampah-sampah gitu, kita tinggal aja kan karena kita merasa ya udah bayar juga gitu kan. Biar tugasnya cleaning service tuh yang bersihin gitu kan, biasanya begitu. Tapi sejak saya berlatih melakukan rapi-rapi, kebiasaan rapi-rapi ini, kami ya, saya sama suami saya dan anak saya itu biasanya rapiin dulu. Gitu, spraynya kita rapiin. Jadi kita keluar hotel itu kamar nggak kayak kamar kapal petah gitu ya, nggak kayak berantakan kapal petah. Tapi kami rapiin dulu, sampahnya kita rapiin dulu, paling nggak masuk di dalam satu plastik, jadi nggak yang kececer-cecer sampah di mana-mana. Itu yang kebiasaan. Kemudian kami juga melakukan kebiasaan di rumah makan. Jadi kalau udah makan biasa kita tinggal, tapi ini kami bersih-bersih. Jadi kita piring kita tumpuk,
kemudian sendok garpu kita tata supaya nanti pelayannya datang tinggal ngambil, tinggal ngelap meja. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini kami nggak menyadari ternyata Kak Krisna yang ajarkan, contohkan ke kita, mengembalikan semua ke tempatnya dengan rapi. Jadi keadaan waktu kita ninggalin tempat makan udah rapi, gitu. Tanpa disadari ini membuat perbesaran wadah rezeki. Nah, kebiasaan ini kita bisa latih teman-teman, ya. Oke, next. Oh, oke. Ada yang mau menambahkan dulu yang lain sebelum saya next? Atau Pak KM mau menambahkan something? Belum? Oke. Next, Coach. Kayaknya udah ya 14 sampai 14 aja ya, Coach. Sampai 15. Sampai 15. 15-nya apa ya, Coach? Oh ya, 14. Ya. Nah, Oh, oke. 14 saja. Nah, nanti 14 saja. di buku ya, di buku Teta yang sebentar lagi teman-teman akan terima. Di situ kita mulai berlatih untuk melakukan ini. Makanya ada ini ya, ada worksheet-nya. Di situ ada worksheet untuk pada saat kita mulai melakukan latihan ini, tulis tuh hari keberapa, hari ke-1 udah belum, 2 belum, ya, 3 belum. Kemudian kita melakukan ikhlas. Jadi ikhlas jangan nunggu ada problem ya, guys. Ya, kita nggak mancing problem ya. Maksudnya tadi kan contoh ceritanya kan pada saat kita dituduh orang. Tapi kalau kita tidak harus mengalami kejadian buruk pun, keikhlasan itu bisa kita munculkan dalam diri kita. Jadi jangan kayak, kan nggak ada kejadian buruk dalam hidup gue, ngapain gue melakukan ikhlas, enggak gitu juga kali ya, nggak nunggu gitu ya. Iya, betul ya, rapi-rapi tempat umum berguna juga buat melihat barang-barang kita ada yang ketinggalan apa enggak. Setuju banget karena ini kebiasaan-kebiasaan ini juga sangat-sangat membantu buat orang-orang yang clumsy. yang suka lupa naruh barang gitu ya. Kacamata di sini juga dicariin, benar nggak? Yang lupaan, yang clumsy, dan sangat membantu. Nah, oke, ikhlas. Saya ingetin, Anda melakukan ini every day, jadi nggak harus kayak yang nungguin problem baru terus kayak ikhlas gitu ya. Sering-sering saya juga ikhlas memunculkan itu. Maksudnya dengan sengaja memunculkan tiap harinya keikhlasan. Apapun yang terjadi, ya nggak perlu harus ada problem. Oke, motret. Saya sedang membiasakan, biarpun nggak everyday saya motret, tapi saya mulai membiasakan kalau misalkan saya pergi ke satu tempat motret, ya terutama kebiasaan ini memang dilakukan sama saya. Pertama saya agak aneh gitu, ngapain sih lu di mana-mana motret, lagi di jalan gedung dipotret, apa dipotret, jalan tol dipotret. Ternyata tanpa disadari kebiasaan-kebiasaan ini membuat wadah rezeki dia makin besar gitu. Nah, saya juga berlatih pada saat di jalan, lagi apa, jalan tol dipotret, awan dipotret, gitu ya. Saya mulai berlatih untuk ini. Jadi, harapkan teman-teman juga melakukannya ya. Dan yang itu tadi, lihat ya, saat motret, coba sentuh objeknya, cium lah, sentuh lah gitu ya, secara fisiologis ya, kalau bisa yang kita potret kita bisa pegang. Ya, kemudian membuat sebuah kata-kata, merangkai sebuah kalimat apapun yang muncul dalam diri Anda. Diharapkannya ya kata-kata yang muncul positif ya. Kemudian rapi, kamar ya, rapi kamar, rapi ruangan rumah Anda. Harus potret atau video boleh juga. Potret. Ya. Tetap potret. Sementara kita melakukan duplikasi yang persis dengan yang Pak Krisna lakukan. Oke, nanti untuk pengembangan, maksudnya untuk kayak modifikasi, nanti mungkin kita bisa modifikasi bila KKM bilang oke, gitu. Tapi kebiasaan ini supaya orang nggak terlalu banyak memodif di pikirannya. Jadi yang disentuh, dicium dan di kata-kata itu fotonya. Sebenarnya yang dimaksud bukan ini ya, bukan fotonya, tapi kalau bisa tuh objeknya. Kalau bisa sih objeknya. Betul ya, Bu Ratnanana, rapi-rapi selalu dilakukan dimanapun. Oke, ini coach yang kita malam ini mau sharingkan buat teman-teman. Nanti kalau teman-teman udah terima bukunya,
teman-teman akan melakukan latihan-latihan ini every day. Jadi sebelum bukunya diterima, kami sudah jelasin dulu step-step apa yang teman-teman perlu lakukan. Oke? Saya serahin kembali lagi ke Coach Rahman. Apabila mungkin Pak Krisna mau sharing sesuatu, silahkan. Atau mungkin kita bisa ajak teman-teman untuk melakukan sharingnya dalam minggu ini. Apa yang teman-teman sudah lakukan dan hasil apa yang terjadi? Silahkan teman-teman boleh sharing. Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih Coach Bima atas penjelasannya. Oke, terima kasih banyak, terima kasih. Oke, nah kita kan sudah belajar ya, dari kemarin tuh dari nomor 1 sampai nomor 10 kalau nggak tidak salah ya. Dan boleh dong share apa yang terjadi sama teman-teman. Ini kalau masalah kita hampir udah berapa minggu nih? 2 minggu apa 3 minggu kita latihan seperti ini? 3 minggu ya? Udah 3 minggu ya? Ayo dong, boleh dong share 2 minggu kemarin tuh apa yang terjadi? Silahkan teman-teman. Silahkan. Ya, silahkan teman-teman. Boleh di chat dan boleh pula di mana dibuka mic-nya. Mangga, silakan. Dari teman-teman dari Malaysia juga boleh, yang dari Jakarta, Indonesia juga boleh. Silakan. Silakan kalau ada yang mau di share. Kita sudah 2 minggu. Sambil menunggu teman-teman yang belum mau lagi sharing, lagi mikirin ya, ingat-ingat apa yang mereka dapat ya dalam video ini. Saya mau sharing dulu. Silakan Pak Coach. Beberapa hari yang lalu ada banyak banget rezeki yang datang. Kembali lagi rezeki. Maksud saya rezeki itu bukan hanya melulu uang ya, tapi saya mau sharing rezeki yang muncul adalah perasaan keikhlasan untuk mencintai orang tua saya lebih besar. Itu rezeki loh ya. Karena tiap orang punya masa lalu yang mungkin saya nggak bisa cerita di sini gitu ya. Itu yang saya dapat sih dalam minggu-minggu ini. Jadi state-state yang biasanya kadang kesolot-solot gitu ya, itu jauh lebih tenang. Terus menghadapi kejadian-kejadian yang ada di rumah itu saya jauh lebih tenang gitu ya. Dan ada di state-nya tuh kayak di state netral aja gitu loh. Kalau biasanya ada apa dikit kan kita kadang-kadang masih kayak solot ya, gitu kesolot gitu, pengen ada muncul biarpun nggak ngomong, tapi di sini kayak ada letup-letup gitu ya, boom gitu meletup. Nah itu sangat berkurang sekali. Itu buat saya rezeki besar. Kemudian tiba-tiba ada orang ngirimin makanan every day. Kami nggak pernah kekurangan makanan. Ada aja udah ada orang satu kirim, ada orang lagi kirim gitu. Sampai kami makanan penuh aja di meja. Dan kami saya memang males masak terus terang, tapi tiap hari ada kiriman masakan dari orang. Gitu, itu yang saya mau share buat teman-teman semua. Oke, silakan. Ada yang lain? Mangga. Oke, silakan. Oke, Pak Coach KM, mungkin ada yang mau ditambah Pak Coach? Silakan. Pak Adam tuh Coach, dia bilang bahwa Oke, Pak Adam. Oke, alhamdulillah. orderan masuk. Sejak ikut perbesar wadah rezeki, banyak orderan masuk. Terima kasih. Siapa mau share Kak Eta, silakan Kak Eta. Mangga. Monggo. Silakan dibuka. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengar saya cakap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar. Okay. Dengar. Selamat malam semua Bapak Ibu. Okey, di sini saya nak sharing. Sebenarnya banyak perkara lah yang sejak pembelajaran PWR ni, banyak perkara yang luar biasa. Pertama, saya suka keikhlasan tu. Keikhlasan. Sebenarnya yang perkara tulis-tulis saya sudah lama buat. Saya sudah lama lakukan. Cuma saya nak share malam ni, baru berlaku 3 hari lepas.
lepas saya sebelum saya solat maghrib, ini berkaitan dengan motret lah di sejadah saya tu, sejadah sembahyang saya tu, keluar kalimah Allah dan Muhammad. Begitu jelas dan terang sekali. Saya di situ bila pembelajaran malam ni tentang motret, sentuh, cium, dengan kata, dengan kalimah, itu yang saya buat waktu ketika itu berlaku. Saya tak tahu apa Allah nak bagi pada saya. Okay? Kalimah Allah Muhammad ni memang terang dan jelas pada sejadah saya. Okay? Jadi saya sangat bersyukur lah. Saya sangat bersyukur. Selama ni tak pernah merasai macam tu. Yang Allah nak tunjukkan sesuatu dengan saya. Hingga kan saya ambil gambar, saya ambil picture kalimah tu dan saya setiap kali saya solat saya akan sentuh. Saya akan sentuh kalimah tu kan. Saya akan sentuh, saya cakap syukur Alhamdulillah. Ya Allah kau pilih aku untuk timbulkan kalimah Allah ni. Jadi saya sangat bersyukurlah. Itulah bila ada pembelajaran malam ni seolah-olah macam dia dah menghantar dulu pembelajaran malam ni yang berkaitan dengan apa yang saya dapat. Jadi saya bersyukur sangat-sangat kepada Allah lah. Okay, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Kak Eta. Thank you Kak Eta. Jadi malam hari ini mengkonfirmasi kejadian yang kemarin Kak Eta ini ya, kejadian Alami. yang dialami. Ya. Keren. Wow. Oke. Merinding nih. Ini Pak Ismail, silakan Pak Ismail. Mau beli ini, silakan. Angkat ininya beliau. Silakan Pak Ismail. Silakan. Atau saya bacakan ya dari Kak Jun nih. Cara 1 2 4 sudah saya sudah saya buat sampai sekarang. Alhamdulillah saya setiap hari masuk. Dah macam rutin harian. Alhamdulillah. Terusnya dari Khairul, Pak Khairul. Setelah 2 minggu pelatihan apa? PWR. Kehidupan saya lebih teratur, rasa bahagia bersama suami dan anak-anak, lebih bersyukur, bisnis bertambah maju dengan kehadiran ramai ahli baru dan ahli lama yang muncul juga. Alhamdulillah. Keren. Kemudian ini Bu Julia, bisa membuat orang lain bahagia dan memberikan kesempatan berbuat baik adalah rezeki. Ya, benar Bu Julia. Alhamdulillah. Ini dari Bu Riri, Masya Allah Kak Eta. Oke, silakan. Ada lagi yang mau share? Pak Ismail nih. Silakan Pak. Atau ada yang lain? Silakan. By the way ya, Coach, baru kita latih 1 sampai 4 doang loh ya. Baru nyengir, nafas ya. Sapa-sapa gitu kan. Sama sarapan oksigen aja udah banyak ya, sharing-sharing testimoni dahsyat nih dari teman-teman ya. Ya, alhamdulillah. 1 sampai 4 loh ya. Belum semuanya ini ya. Ya. Memang kebiasaan-kebiasaan ini memang tujuannya adalah untuk ini menciptakan kejadian-kejadian baru secara positif dalam diri Anda. Ada lagi yang mau sharing kah? Kejadian-kejadian apa saja yang terjadi dalam diri Anda selama kita melatih PWR ini? Tuh malah udah ada yang latihan 10 kali. Mariam. Ya. 10 teknik PWR jualan masuk hari-hari tanpa disangka. Bukan ratus-ratus, malah ribu. Satu kejadian dari diri saya sangat hebat. Buktinya boleh tanya Mak Kaya. Kabarnya mau open mic kah? Sharing dong.
itu sharing Kak. Silakan Kak Mariam. Open mic Kak. Kita bisa ngerasain energinya juga ya kalau dapat orderan ribu-ribu rasanya kayak apa. Silakan Kak Mariam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Apa khabar semua? Semua sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hebat. Alhamdulillah. Kita memang hebat Okey. Energinya sampai sini loh Kak. Yes. Okay. You are the best. Coach memang best. Memang Pak Krishna pun memang best. Pak Rahman all semua coach memang. Saya salute dah, memang the best. Tak pernah saya hadapi lah. Okay, ini first time saya join daripada hari pertama. Hari pertama saya masuk dan sampai sekarang jualan saya masuk hari-hari sampai saya pening nak kira jualan. Bukan pening tak ada duit tau. Tapi pening kira jualan, pening kira nak order dengan mak kaya, pening kira bonus. Nampak bonus pun pening kira. Saya macam ya Allah, saya kata kenapa jadi macam ni tapi itulah. Apa yang saya memang buat, saya pernah tak berhenti buat. 10 tu saya belajar daripada minggu lepas. Sampai sekarang 4 tu sebelum memang saya buat hari-hari tanpa miss. Sebab apa? Saya nak ubah hidup saya jadi positive thinking. Saya nak hebat, saya nak jadi positif dan saya pun nak kaya sebenarnya. Kan saya mesti buat sebab saya kata apa? Saya mesti buat sebab saya ada anak ramai. Saya ada 9 anak. Saya ada 9 anak, saya ada family besar, big family. Lepas tu saya mesti ubah hidup saya. Sebab apa? Saya pun gaji cikgu tak banyak. Gaji cikgu kerajaan, gaji tak banyak. Dan every month macam tu saja, tak naik pada tahun depan. Naik pun sedikit. Okay? Mohon maaf, cikgu itu guru ya teman-teman ya. Saya guru guru music. Ya. Saya guru music. And then saya memang buat lama lah, 7 years dalam MSB. Weekend ni 7 tahun. Tapi ini memang miracle. Bila saya buat PWR ni, sebab saya fikir saya mesti buat, saya mesti ubah hidup saya. Saya memang nak sihat, saya memang nak kaya, saya nak ubah my family, all my family. Jadi luar biasa. Tapi memang miracle. Every day saya buat. Kadang-kadang saya dah masuk bilik air, saya terlupa yang apa? Siapa-siapa tu kan, bersih-bersih. Yeah. Saya dah keluar, saya masuk balik. Saya kata tak boleh, mesti buat, mandi balik. Nampak? Saya tak boleh miss. Bila miss dah, saya kata, saya dah duduk kat kursi masa tu. Kenapa saya tak buat siapa-siapa bersih-bersih? Masuk balik, mandi balik. Betul. Sebab pertama, hati saya nak. I must do it. Dan saya tahu saya amazing. Saya boleh buat. Kalau you all pun boleh jutawan, boleh kaya raya, saya pun nak macam tu. Jadi saya tak boleh bagi alasan. No alasan, no excuse. Saya tak boleh buat. Ini tak boleh 10 trilion is small matter kecil saja pada saya. Saya buat hari-hari, baru rasa itu satu disiplin dan saya rasa saya boleh ubah hidup saya dan whole my family dan whole my group MSB, my customer. Okay? Jadi bila saya buat, kan lepas tu hari ni amazing hari ni. Bila saya buat ikhlas saja, masuk sale, dah transfer. Customer transfer 1,200. Amazing kan? Ya Allah. Tak menangis Saya rasa macam nangis. Ya Allah, kenapa jadi macam ni Padahal kita hanya baru belajar teknik 11-12 kan. Satu miracle. Jadi kan saya tak boleh terima kalau orang kata, kenapa saya tak boleh buat? Nak perlu ke mandi kena siapa-siapa? Kenapa? Why not? You tak nak ubah diri you. Ubah. Mesti ubah. You yang nak kaya kan? Kita nak kaya. Kita mesti buat. Itu memang prinsip saya. Jadi bila saya dapat PWR ni, saya rasa apa? Macam saya nak bayuran the whole satu kehidupan, the whole nyawa saya lah saya nak bayar. Saya tak nak belajar 6 minggu. Saya nak belajar lagi sampai bertahun-tahun. Sebab bayangkan, I punya skill kan bukan rata-rata betul. Tanya mak kaya, tadi baru transfer 1,008, ni masuk lagi 1,002. Macam mana ni nak cakap? Jadi, betul. Yesterday I order dengan mak 4,000 lebih. Hari tu order dengan mak 6,000 lebih. Saya pun terpening. Saya kata macam mana sel macam ini banyak? Saya nak menangis tau. Saya tak sangka, ya Allah hebatnya. Macam cakap, ya Allah PWR ni memang satu boleh ubah hidup kita, betul. Tapi mesti disiplin. Lepas tu mesti fikir positif, you can do it dan I pun can do it. Macam you all. Jadi bila saya fikir you all boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Kita sama saja manusia biasa kan. Kenapa tak boleh buat? Saya bukan orang yang the best, hebat, tapi you all pun sama juga. Jadi saya rasa kita boleh buat dan kita mesti disiplin.
Tak suka pun kena buat sebab kita nak sihat. Kaya bukan semestinya duit. Kaya nak sihat, bahagia, ikhlas, happy. Yang hari ni saya paling gembira yang saya belajar tadi apa? Potret-potret yang sentuh-sentuh haiwan ni. Beranjak. Maknanya kena buat baik juga dengan haiwan. Tak boleh kejam. Kadang-kadang kan jumpa semua kan macam nak pijit-pijit. Oh lepas tu boleh. Ya semua. Amazing. Okay, itu saya percaya ya. Thank you. Okay, terima kasih. Bye. Alhamdulillah. Ya. Ya itu yang terjadi sebenarnya. Itu yang terjadi gitu loh. Kalau saya boleh share ya. Hari ini begitu banyak peluang bisnis yang saya dapat. Lebih dari 10 peluang bisnis yang saya dapat. Ya. Jadi itu membuat saya tadi siang saya bicara sama Coach KM. Coach, ini apa yang terjadi ya? Kenapa bisa jadi begini seperti Ibu Mariam tadi? Kok datangnya bertubi-tubi gitu loh. Datangnya bertubi-tubi yang nggak kepikiran bahwa yang kita dapat gitu loh. Ini yang selalu diucapkan sama Coach Ferdi pada saat pertama kali. Kalau kita lagi hujan, kalau kita membawa gelas, ya isinya cuma gelas aja. Ya. Kalau kita membawa ember, ya isinya seember itu. Tapi kalau kita punya kolam renang di belakang rumah kita, maka rezeki itu akan ke kolam renang. Bisa bayangkan kalau kita mempunyai wadah rezeki itu sebesar lautan. Apa yang terjadi? Itu semuanya masuk, bertubi-tubi sampai kita kebingungan tersendiri. Ya, itu yang terjadi sama Bapak Ibu, teman-teman semua apabila bisa melakukan PWR ini dengan sangat mudah dan Masya Allah hasilnya. Oke. Nih, satu lagi dari Velin nih, ini cukup bagus nih. Rezeki terbesar saya sejak ikut PWR itu diberi rezeki untuk menolong orang yang tengah depresi dan hampir bunuh diri. Saya dengarkan sambil angguk-angguk. Ya, bisa bayangkan. Boleh cerita dong Mbak Velin, cerita? Boleh open mic Mbak Velin? Boleh dong, cerita. Ini keren nih. Seven ya. Dengan angguk-angguk loh. Cuma angguk-angguk aja ya, kita bisa nyelamatin orang gitu. Yo, Mbak Velin, boleh di open mic dong? Boleh cerita? Ayo Mbak Velin, boleh dong dengar ceritanya. Halo, ya tapi saya belum bisa open video, saya open mic aja. Nggak apa-apa, yang penting dengar ceritanya. Oke, ya, jadi hari itu ya seperti biasa, saya pagi seperti biasa, awali dengan nyengir, kemudian sarapan oksigen, terus ya belum sepenuhnya saya jalanin, saya baru jalanin sampai yang angguk-angguk kan, kemudian kan mandi, bersih-bersih kan itu, kemudian nafas, sama angguk-angguk, saya baru sampai di situ aja gitu. Nah, dan saya sebenarnya saya sudah tahu gitu loh, maksudnya sebenarnya saya sudah tahu orang ini sejak beberapa bulan yang lalu tuh bermasalah gitu loh. Bermasalah, saya sudah tahu kayak gitu orang ini bermasalah. Tapi entah kenapa baru sekarang saya tuh diberi kesempatan gitu loh. Seketika setelah dia mau update status gitu kan, artinya dia kan benar-benar merasa hopeless, yang benar-benar merasa sendiri, nggak ada orang yang bisa ngertiin dia, nggak ada orang yang bisa dengerin dia gitu. Seketika setelah dia update status mau bunuh diri, saya DM langsung gitu loh. Saya DM langsung, gitu saya DM dia langsung hapus juga statusnya gitu. Saya bilang telepon yuk, saya telepon dia cerita gitu. Ya saya ingat di PWR angguk-angguk, jadi saya dengerin dia cerita gitu,
Dia tumpahin emosinya gitu. Memang sih setelah ikut PWR rezeki itu ya ada aja ya kan, rezeki itu ada aja. Tapi buat saya rezeki yang terbesar adalah satu nyawa gitu loh. Ya, Ini betul, satu nyawa ini, betul, satu betul. nyawa gitu. Dan satu sisi saya merasa ketika dia sudah menumpahkan emosinya, dia saya ajak berpikir bersama kan, saya kan sudah ini ya, ajak dia ngobrol, akhirnya dia mencari ke dalam dirinya dia, apa yang harus dia lakukan, kayak gitu ya. Ya, Akhirnya dia bisa beraktivitas gitu loh, dia bisa beraktivitas dan dia bisa mencari rezeki lagi gitu loh. Artinya saya juga membantu nggak cuman satu nyawa doang rezekinya, tapi saya juga ngebantu dia dapat rezeki gitu, ya, memperbesar wadah rezekinya dia itu ya. Saya ajarin juga dia nyengir gitu. Saya ajarin juga dia nyengir gitu ya, yang simpel-simpel lah, nyengir sama sarapan oksigen dulu lah, saya bilang begitu. ya, Jadi betul. itu yang luar biasa sekali sih buat saya, luar biasa banget dikasih satu nyawa tuh dibanding duit loh. Ibaratnya kita punya duit aja, aduh, Ya, bisa setuju, nyelamatin satu nyawa tuh luar biasa banget. Saya sampai merinding sendiri. setuju. Saya tadi merinding Mbak bacanya Mbak. Saya mau nangis Mbak, beneran. Bener, luar biasa itu. Iya. Satu nyawa, aduh, ya ampun. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Felin ya atas share-nya ya. Terima kasih share-nya, Masya Allah. Ini ada lagi. Ya, saya ingin share. Boleh Mbak Kak Zurita, mangga silakan. Oke, sebenarnya sudah berlatih dalam 3 minggu PWR. Oke, step 1 sampai step 10 bermula daripada minggu lepas. Memang banyak keajaiban, rezeki, alhamdulillah, macam-macam cara, macam-macam rupa. Tapi yang saya ingin share ialah mengenai saya ada satu sepupu perempuan. Kita baik tetapi tidak rapat. Sebab beza umur saya dengan dia ialah 7 tahun. Dia 7 tahun lagi muda. Jadi dia pandang saya sebagai kakak besar. So perhubungannya sentiasa sopan tapi tidak close ya. Okay, so untuk bawa cerita mungkin alhamdulillah sebab salah satu hikmah berlatih teknik PWR, dia telefon saya, dia kebetulan dapat kebenaran untuk keluar daerah balik ke kampung saya di utara. Jadi dia bawa balik durian apa semua, itu semua apa tu rezeki lah ya. Alhamdulillah. Tapi saya jumpa dia, saya pun tak tahu dia mau bawa kasih saya semua itu buah-buahan daripada kebun datuk kami sendiri. Itu satu rezeki yang sangat besar bagi saya. Alhamdulillah. Tapi yang apa saya ingin sharekan ialah bila saya pergi berjumpa dengan dia, saya buatlah angguk-angguk, senyum, apa semua puji-puji dan sebagainya. Dia jadi boleh hilang itu dinding sopan, tutup semua perkara itu hilang. Terus dia curhat sama saya. Oh, saya rasa sangat stres, hidup saya dia ada masalah, keluarganya ada masalah, dia suami yang ada isteri lain, itu sudah lama. Dia sabar saja. Dia memang orang yang baik, sabar. Lepas itu, tapi yang dia tidak tahan lagi tempat kerjanya. Sebab dia kerja di hospital yang VIP. VVIP. Satu bilik itu satu malam 1,200 bilik saja, tak termasuk ubat, tak termasuk doktor. RM200,200. So pelanggan-pelanggan VVIP tu kadang-kadang ada satu tu mulutnya sangat jahat. Ya, tidak tentu pasal marah dia. Ya. Tidak tentu pasal orang lain pun dia pergi marah sama dia. Jadi dia cakap dengan saya, kakak, saya mau berhenti kerja. Sebab tapi sekarang kan zaman COVID, memang pekerjaan itu sukar. Ya, kalau nak lagi pun dia bekerja di hospital yang gajinya lain ya.
lebih baik kan. Jadi tapi saya dengarkan dia cakap, saya guna itu teknik, dia boleh cakap. Jadi dia macam boleh lepas sedikit rasa sakit dalam hati dia. Lepas tu saya cakap dengan dia, jom aku ajarkan kau 2 perkara. So saya ajarkan dia nyengir, sengih dengan nafas mencopat. Saya buat ulang-ulang 3 set dengan dia macam Pak Rahman selalu buat dengan kita kan. Habis saja buat itu 3 set. Saya cakap, macam mana rasa kamu? Kata, hey, saya rasa sangat macam saya punya beban tu hilang. Ringan. Kepala saya ringan. Saya rasa sangat bagus. Dia rasa sangat bagus. Dia memang nampak wajah dia tenang, apa semua tenang. Kata, okey, sekarang ini kalau di tempat kerja dapat lagi stres macam itu, buatlah yang ini, kata. Dia kata, baik Kak. So, sebelum ini saya tengok dia, sebelum yang saya jumpa dia, kita ada satu family group, semua orang chatting-chatting, dia jarang chatting. Tapi sekarang, lepas hari itu yang kita berjumpa, sekarang ni dia selalu chatting, dia selalu bagi kabar gembira, semua saya boleh tengok dia gembira. So bagi saya, alhamdulillah saya boleh tolong saudara saya. Ya, saudara boleh tolong dia jadi lebih baik. Macam tu. Alhamdulillah. 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 Terima kasih. Hanya sekadar angguk-angguk. Angguk-angguk dia pun turun angguk-angguk ya. Bila saya angguk-angguk dia pun angguk-angguk, tapi dia lagi curhat. Alhamdulillah. Okey. Ya, ini ada dari Pak Kosmas nih. Ya, Pak Kosmas nih. Beliau mendapatkan suatu kejadian ya yang membuat beliau apa istilahnya sulit nyengir, semua dipaksa semua gitu loh. Nah, mungkin Pak Kosmas bisa melakukan tadi Pak Kosmas yang ikhlas-ikhlas Pak Kosmas. Ya, tadi kan kita udah belajar ikhlas tuh. Ingat kejadiannya, tarik nafas panjang. Pak Kosmas ngomong gini, saya ikhlas menerima kejadian ini. Buang pelan-pelan. Ya. Iya, Pak. Coba Pak. Coba Pak ya. Saya nggak tahu, nggak ngerti apa yang terjadi ya. Mungkin di mana di minggu depan Bapak boleh cerita ya apa yang terjadi. Saya juga sudah siap untuk cerita ini. Oke, siap. Silakan Pak. Mangga. Tapi saya nggak buka open. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Silakan. Mangga. Ceritanya gini, itu dengan saudara sendiri. Ya. Jadi saya memang sudah tahu kelakuannya dia, dulunya juga seperti itu. Ya. Jadi dia itu setiap kali ada butuh, itu baru nongol, baru muncul. Tapi kalau kita yang butuh, ya toh, dicari-cari, dihubungi dia nggak bisa. Nggak bisa dihubungi. Nah, tahu-tahu dia nongol pada saat kami sedang mau renovasi rumah. Jadi kami rencananya hanya untuk meratakan yang sudah saya tinggikan sebagian karena kebanjiran. Jadi hanya untuk meninggikan lantainya saja. Tapi begitu dia datang, dia mengatakan, loh percuma dengan begini aja. Harusnya juga meninggikan atap dan meninggikan lantainya dengan segini aja masih kurang karena nanti akan tetap kebanjiran dan sebagainya. Terus dia bilang dia berusaha akan menghubungi teman-temannya untuk bisa memberikan harga yang murah dan bisa terjangkau, dan dia berjanji untuk mengurus sampai jadi. Nah, terus kami sampai sudah percaya, saya sudah serahkan. Terus tanggal 5 kemarin kami sudah pindah rumah, sudah pindah kontrak, kami sudah pindahan, tapi masih belum semua barang bisa diangkut. Malamnya tahu-tahu dia sudah hilang, sudah nggak bisa dihubungi. Terus besoknya siang tahu-tahu dia menghubungi mengatakan dia mundur, tidak mau meneruskan lagi. Nah itu. Nah setelah itu malamnya sampai 2 malam, jadi sama malam berikutnya saya kalau bangun malam nggak bisa tidur. Terus setelah berapa hari karena saya melakukan ini latihan yang nyengir dan sarapan oksigen itu, akhirnya saya bisa lega dan bisa tidur siang. Meskipun sempat
waktu dicek lab itu HB tinggal 10 karena saya sedang sakit jadi HB-nya juga turun, tapi dengan kejadian ini dan tidak bisa tidur itu juga menambah lagi gitu. Nah, terus karena saya bisa tidur siang, akhirnya saya bisa lebih tenang dan akhirnya saya bisa menghubungi teman-teman karena saya juga ada teman-teman yang mengerjakan untuk bangunan dan sebagainya. Terus dapat tenaga yang orang baru dikasih tukang, terus dapat dapat untuk atapnya, untuk apanya gitu. Nah, setelah dapat informasi dari teman-teman, ternyata teman-temannya kakak saya itu juga orang-orang yang punya masalah. Jadi saya terus akhirnya berpikir, wah berarti saya untung tidak jadi dikerjakan, karena kalau dikerjakan kemungkinan saya akan dapat masalah yang lebih besar. Ya, jadi betul. akhirnya saya berpikir bahwa mungkin ini cara Tuhan untuk memberikan kepada saya untuk saya bisa tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Betul, Pak. Akhirnya saya bisa lebih tenang dan bisa ketemu dengan orang lain yang bisa lebih membantu, dan saya lebih tahu lagi mau renovasinya harusnya bagaimana, akhirnya saya lebih tahu. Nah, terus dengan tadi latihan yang ikhlas-ikhlas tadi dan yang rapi-rapi juga sudah saya lakukan untuk makan di rumah makan dan sebagainya. Yang belum tinggal untuk ini. Motret-motret. Isi dompet. Isi dompet. Isi dompet masih belum bisa bersih-bersih gitu. Ya, untuk potret-potret juga memang belum saya lakukan. Mau coba saya lakukan untuk hari-hari berikutnya karena saya bukan orang yang suka potret-potret. Biasanya yang suka potret-potret itu kan yang ibu-ibu itu yang ya Pak, betul Pak. Apa dipotret dulu gitu. Ya. Itu aja Coach Rahman. Oke. Terima kasih Pak Kosmas. Oke, Coach KM silakan. Ada yang mau ditambahin nggak? Ini beliau katanya masih di grup sebelah. Silakan. Coach KM, mangga. Ini ceritanya ada yang ini Coach KM luar biasa nih. Silakan. Oke, Coach KM. Pak Coach. Oh, ya. Coach, sebelum screen share-nya bisa di close dulu. Oke, sorry, minta maaf. Oke, thank you. Ya, gimana Vima? Ya, Coach. Apa ada yang mau ditambahin dari sharing kita hari ini dari menu 11 sampai tadi 14? Oke, bukan ditambahkan, hanya ingin menyampaikan. Oke, teman-teman, nanti besok pun kita akan mulai dengan metode ini, metode podcast. Jadi nanti boleh kameranya off, kecuali pas foto aja, gitu ya. Pas foto. Selanjutnya saya ingin memandu seperti siaran radio. Nah, hari ini ada dua kegiatan Zoom bersamaan. Menarik nih. Di sebelah saya, General Manager penerbit Pohon Cahaya yang masih terkagum-kagum. Bukunya kok jadi ya? Sama saya bilang itu. Ya, Bu Naomi, dan masih syok juga bahwa buku kami sebelumnya, Kelangenan, sudah nyampe di tangan Presiden Jokowi. Semoga pas Pak Presiden lagi baca bukunya ada yang foto. Wah, udahlah. Kalau ada yang foto heboh nanti itu ya. Bahkan penerbitnya punya cita-cita ini. Sepertinya sangat menunjang buku Gelombang Theta ini. Sangat menunjang untuk mensupport revolusi mentalnya Pak Jokowi. Mohon doanya aja. Nah, ada teman-teman ahli lah ya yang meneliti
kebiasaan-kebiasaan sehat yang ada di buku ini, dia mengatakan bukan hal yang hebat, bukan hal yang besar. Saya bilang betul. Ini hanya hal yang sederhana, namun powerful. Powerfulnya ada di mana? Ada di terapan NLP-nya, metode NLP-nya. Jadi buat teman-teman di Malaysia yang sudah belajar NLP, Neuro Linguistic Programming, seperti nanti ada motret-motret. Ya, di dalam NLP kami sebutnya ada proses pattern interrupt. Kita perlu keluar dari kebiasaan sehari-hari. Lalu motret. Hanya motret, cari objek dan motret. Sederhana itu. Pilih objek, di zoom, didekatkan. Namun tidak cukup sampai di situ. Setelah itu, sentuh untuk mendapatkan kinesthetic experience. Sentuh. Setelah disentuh, cium. Objeknya. Bukan orang sebelah Anda yang ikut motret ya. Yang dipotret, yang dicium objeknya. Kalau lagi motret berdua bukan orang sebelahnya yang dicium. Objeknya. Sehingga objek yang sama mendapat pengalaman visual dengan motret, detail, kinestetik dengan menyentuhnya. Saya lupa itu kalau alat cium itu apa ya. Ferdi mungkin masih ingat. Olfactory kalau nggak salah, dicium. Nggak sampai dijilat, dicium aja. Kebiasaan-kebiasaan ini disebutnya sensory based experience. Untuk apa? Meningkatkan kecerdasan dari sistem referensi Anda. Kemampuan visual, auditory, ya, kemampuan menyentuh kinestetik. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi tambahan inilah, eksplorasi inilah yang membuat satu metode yang simple menjadi berdampak, impact untuk memperbesar kapasitas diri. Dan kapasitas diri membesar otomatis membuat wadah rezekinya membesar. Konsennya bukan rezekinya, the capacity. Ya, expand your capacity. Itu yang menjadi outcome dari buku ini, latihan-latihan ini. Nah, itu kira-kira yang paling penting. Kunci pertama, bangun pagi, sengih. Di Malaysia disebutnya sengih. 20 detik, terus lakukan. Saya sedang baru melakukan trip cukup jauh, lebih 12 jam. Dari Cibinong, saya bawa mobil, kadang ngantuk sebentar, digantikan Bu Naomi. Kami santai jalan. Habis siang itu kira-kira habis jam sholat Jumat kami jalan. Sampai di Jogja kurang lebih jam 3 pagi. Saya bangun sampai di pompa bensin. Lalu saya nyengir. Nyengir selama yang bisa saya lakukan. Sampai tiba di hotel. Di hotel ya tidak booking. Ya, saya pesan hotelnya bisa dianggap early check-in, tinggal tambah sejumlah uang. Anak-anak saya bangunkan, tidur. Sebelum ada meeting ke penerbit hari ini. Nah, nyengir aja. Fisiologisnya diubah gembira, senang. Seperti mau ketemu seseorang yang saya tunggu buku itu. Ya, sampai akhirnya, oke, saya ke penerbit. Saya belum pegang yang stok saya. Masih dari seorang life coach. Ya, kami ngobrol di sana, saya diskusi, saya membagikan pengalaman, membagikan semangat, membagikan kegembiraan, kebahagiaan kepada mereka. Pulang, kami makan. Sekarang kami ketemu dengan penerbitnya, ya, Mas Songko, GM-nya. Nah, di mana penemuan ini ya di nyengir itu, bukan nyengirnya, waktu mempraktekannya pas bangun pagi. Ya, begitu bangun pagi, ya diprogram lagi, dilakukan lagi, dilatih lagi, Anda akan mendapatkan satu state yang berbeda. Nah, state ini tinggal ditambahkan yang lainnya. Ada habit nomor 2, nomor 3, nomor 4, simple dia ya. Bersih-bersih lah, ya.
ide-ide sederhana sekali kok, nulis yang perlu ditulis, tidak perlu diingat semua hal. Buku ini pun hasil dari berbagai catatan kiri kanan dari berbagai hal, lama-lama terkumpul. Ada banyak tulisan tangan yang tercerai-berai dan terkumpul. Oke, jadi itu pengalamannya. Teman-teman terima kasih, dukungannya juga saudara-saudara di Malaysia. Sangat terima kasih untuk dukungannya. Kami bahagia sekali, kami bersyukur sekali teman-teman di Malaysia bisa menerima buku ini ya. Lagi terus proses ini untuk dikirim ke Malaysia. Semoga Senin pagi sudah bisa dikirim. Buatnya. Nah, jadi di situ teknik ini sederhana, dia menjadi komprehensif setelah kita menguasai banyak hal. Dan yang penting adalah fun melakukannya. Senang melakukannya. Asik-asik aja melakukannya. Ya, ada banyak pengalaman tuh. Terutama Vima tuh kemarin cerita itu ya. Sumi. Oh, Vima, oke. Siapa? Saya kenal Bu Nomi. Ya, terima kasih. Mariam juga terima kasih. Mohon doanya setelah buku itu saya praktekkan, kami kembali ke Ubud, Bali. Saya bersiap menulis buku berikutnya. Itu kira-kira tambahannya, Vima. Nanti kalau foto bersama saya nyalakan kameranya. Silakan, Vima. Thank you, Coach. Terima kasih, Pak Krisna, buat sampaikan ya buat teman-teman malam ini. Thank you so much. Oke. Coach Rahman? Atau Coach yang lain? May, Coach John Win? Coach Ferdi, apakah ada di sini? Coach Ferdi bisa masuk kah? Tadi sempatnya 4 masuk kayaknya ya. Kayaknya sempat masuk ya. Saya pikir masih ada. Ya. Enggak kayaknya ya. Ya. Coach John Win, ada yang mau di-share? Mungkin saya mengingatkan yang dulu belajar sama Pak Krisna ya, yang tulis-tulis. Jadi awal pertama kali saya ikut kelasnya Pak Krisna itu adalah yang dicoret-coret itu loh, coret silang lah, coret garis lurus lah. Nah itu juga menarik banget untuk jadi sejak kejadian itu saya sering menggunakan kertas buram. Kadang kalau ide belum ada. Kadang ide kan kita belum ada ya. Jadi saya selalu coret-coret dulu. Jadi di kertasnya aku coret-coret. Kadang menulis dengan bertanya apa yang terbaik ya yang kita lakukan. Nah, jadi ngalir gitu loh. Karena kan otak bawah sadar kan banyak kan dari tulis ya. Jadi dari hasil tulisan itu kadang dia bisa keluar ide. Dimulai dari coret-coret bulat-bulat atau coret-coret. Kalau Pak Krisna dulu ngajarin kan kadang ada yang mau buang emosional kan bisa tulis bulat-bulatan atau seperti L gitu. Nah, dari sana kalau saya sendiri ya, karena untuk tulis saya sering melakukan, karena kalau kita nggak bisa ungkapkan, saya pakai tulis gitu loh. Jadi tulisan itu kadang bisa keluar banyak ide sih. Mungkin kita share aja. Oke, terima kasih John Win. Alhamdulillah. Ada yang mau di-share, ada yang mau sharing lagi nih. Mari kita bacakan yang di ini ya, yang di mana yang di chat ya. Ini dapat ngirim 100 ke Malaysia. 110. Oke. Dari Sumi nih. Saya bersyukur saya kenal Pak Krisna, Bu Nomi, Coach Firma, Coach Join, dan terima kasih kepada Bro Hadi yang sudah ingetin saya untuk PWR. Saya adalah orang yang sangat beruntung. Wah, luar biasa. Kemudian terima kasih sangat
sangat dari Kak Mariam, dari Chandra nih, Pak Chandra. Terima kasih Coach Krisna, Coach Rahman, Coach Bima, Coach Jonwin, Coach Ferdi. Terima kasih juga, sama-sama semuanya kita belajar bersama ya. Jadi Bapak Ibu jangan menganggap kami ini udah lebih hebat dari Bapak Ibu. Tidak, sama saya juga belajar Bapak Ibu ya. Kita sama-sama belajar ini. Bukunya belum nyampe, alhamdulillah kita dipercaya sama Coach KM untuk bisa menerima duluan ya. Menerima duluan dan kemudian baru kita share ke teman-teman semua. Jadi ini benar-benar ilmu yang kita share hari ini adalah ilmu yang sama-sama baru kita pelajari. Ya. Jadi jangan menganggap Bapak Ibu, teman-teman semua bahwa kami itu coach lebih dulu. Enggak. Tidak. Ya, tidak. Kami juga belajar. Sekali lagi kami juga belajar dari teman-teman semua. Saya belajar dari dari Pak Sani, Pak Bu Sumi, dari Mbak Pelin ya. Nah, itu cerita luar biasa tuh. Ya, dari orang Malaysia. Itu saya dari Kak Mariam, Kak Anakaya, semua saya juga belajar. Ya kebetulan kami duluan yang mengetahui lah. Mungkin karena kalau Bapak Ibu duluan yang mengetahui, mungkin Bapak Ibuan yang ngajarin kita. Ya, itu aja. Ada yang mau disampaikan lagi? Apa kita foto dulu kali, Coach Jonwin? Kita foto sama-sama. Bagian foto mungkin Pak Johan bisa bantu ya. Pak Johan. Saya juga biasanya dibantu Pak. Mangga Pak Johan. Ya, bagi teman-teman silahkan kamera dibuka. Masih ada waktu 14 menit lagi, nggak apa-apa. Kita foto-foto dulu. Silakan Pak Johan. Sudah bisa? Pak Krisna sudah ambil bukunya itu. Ya, itu bukunya tuh. Pak Krisna udah megang tuh. Alhamdulillah. Sudah terbukti bukunya ada ya. Ya, terbukti bukunya ada dan nantinya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya, oke. Silakan difoto. Ada berapa lembar? Pak Johan bisa bantu, Pak Johan. Kalau 91 peserta mungkin bisa 4 lembar ya, 4 foto. Ya, 4 lembar. Ya. Siapa yang bisa bantu ya? Pak Johan. Silakan Pak Johan. Selain Pak Johan siapa ini? Wah, Pak Johan lagi aktif. Mungkin ada teman-teman yang di sini yang bisa. Oke, saya ambil ya. Ya. Oke, saya ambil. Ini untuk halaman pertama. Silakan. Nyengir. Kalau nggak nyengir, nggak saya foto. Giginya kelihatan. Ini halaman pertama ya. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Halaman kedua. Ayo, nyengir halaman kedua, sengih. Oke, 1, 2, 3. Oke. Halaman ketiga. Halaman ketiga. Oke, nyengir, sengih. 1, 2, 3. Oke, halaman keempat nih. Silakan halaman keempat. Mohon dibuka kameranya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih sudah. Nah, sekarang masih ada waktu kurang lebih 12 menit. Ada yang mau di-sharingkan lagi? Silakan. Tadi ada yang sharing tuh Coach di chat. Boleh? Ada soalan. Oh, ada soalan. Silakan. Ada soalan, ya. Silakan. Kalau ada soalan, boleh. Boleh, oke. Macam ini saya berlatih, sudah berlatih step 1 sampai step 10. Ya. Bila masuk step 1 sampai 4, okey. Oke. Masuk step 5 sampai 10, Ya. memang bagus. Akan tetapi energi saya itu tinggi. Tapi sampai malam-malam saya nggak bisa tidur. Jadi,
sudah masuk 1 minggu, penat. Energinya Ada rasa kebesar. penat. Tidak pernah ada itu hitam bawah mata. Pagi tadi hitam bawah mata saya ni. Jadi saya macam mana tu? Macam mana mau menyelesaikannya tu? Sebab macam hari ini saya pergi kerja apa semua, saya boleh, how to say, I can control my emotion. So because I can smile, I can do the breathing, everything is good. But I think my body cannot keep up. Because it feels very, like, dari mana lagi mau cari energi ni? Yeah. So because when I practice 1 to 4, if I want to go to sleep, I can just go to sleep like that. But now cannot. Sometimes sleep at 2, sometimes at 2, but doesn't feel like it's at 2 o'clock. And then 5:30 sure we'll wake up, but then my body feel tired. Yeah, how do I handle that? Oke. Thank you. Thank you. Oke, ada yang mau bantu jawab? Coach Bima atau gimana? Mungkin ada banyak tambah olahraga lagi ya. Supaya energinya habis. Ya. Bisa exercise, Kak Jurita. Mungkin nafas mocopat bisa dipakai untuk mau copat yang tarik nafas perlahan, keluarkan pada saat kita mau tidur, kita benar-benar rilekskan diri itu dari nafas, tarik nafas ini. Saya diajarin Pak Krisna untuk melakukan teknik deep sleep karena saya juga punya gangguan, saya orang insomnia, agak sulit tidur, dan Pak Krisna kasih satu resep untuk deep sleep. Jadi pada saat deep sleep itu saya pakai teknik nafas mocopat, tarik nafas berlahan, hembusin sambil merilekskan diri. Nah, sebelum membuat tubuh rileks itu kita perlu ngencengin dulu. Jadi kita boleh kayak kalau dalam yoga itu dolphin namanya. Jadi kayak ototnya ditegangkan semua, atau tangan kita boleh kencengin seperti ini. Digenggam kencang seperti ini, digenggam erat kencang seperti ini, kemudian dilepaskan belahan. Ini akan membuat otot-otot kita jadi rileks. Tubuh kita juga bisa kita kencengin sebentar, tahan beberapa detik, kita kencengin, kemudian dibuat rileks. Nah, itu sambil narik nafas, hembusin, pakai teknik mocopat, dan kita boleh ngomong sama diri kita sendiri, I want to sleep. Let me take a deep sleep. It's work for me. Okay. You can try it. Okay. Memang nggak bisa sekali, mungkin bisa beberapa kali kita melakukan itu sampai kita mendapat sebuah pola untuk bisa deep sleep. Kalau saya biasanya gitu, karena memang saya agak sulit tidur, saya kencengin seluruh tubuh saya buat semakin kencang otot-ototnya, kemudian saya lepas, relax. Ulang lagi sampai relax, kemudian saya tarik nafas mocopat. And I say to myself, let me take a deep, sweet sleep, okay? Kemudian tiba-tiba jelek aja hilang. Kemudian dia benar-benar tidur. Nah, tidur deep sleep ini bukan tidur yang sangat panjang ya. Maksudnya bukan harus kayak tidur gue harus 6-8 baru puas. Sometimes deep sleep only 2 hours for deep sleep. It makes our healthy. It make our body really, really healthy. Only 2 hours or 1 hour, but we take it with a deep sleep. It's a good one. Only 1 hour, 2 hours is a good one for deep sleep. Jadi nggak harus kayak tidur. Kalau bisa tidur lebih panjang, ya lebih bagus. 6-8 jam itu jauh lebih bagus. Seluruh tubuh kita akan sangat membuat proses regenerasi sel. Ya, regenerasi sel itu jauh lebih bagus kalau kita bisa lebih panjang tidurnya. You can try it, Miss. Thank you. Worth it to try.
Kalau ada tambahan dari coach yang lain, silakan. Oh, Ya. I did fall asleep, but then when I sleep, I don't remember anything. But my husband says that I looks like I'm having a nightmare because I'll be talking and moving and very active, and I guess that's why I'm tired. Yeah. He also become tired because he can't go to sleep. Okay. Okay. It's a note for you. Ini note buat teman-teman juga. Sebenarnya kita punya kendali untuk mengendalikan seluruh sistem tubuh kita. Ya. You can imagine our body is like a lampu ya. Nah, kita punya sakarnya di dalam tubuh kita. Jadi kita bisa on off. On off. Ketika mungkin Anda ketika kakak terlalu sangat berenergi, you cannot off it. Maksudnya Anda belum berlatih untuk membuatnya off. Sebenarnya kita punya kemampuan untuk melakukan off itu tadi. Gitu. Jadi you can imagine yourself is just like a lamp. You want to shut it off. You want to off it off. Just I want to deep sleep, okay? Click. You can imagine yourself is like a lamp. Okay. Okay, I will try this. Thank you for your advice. You can try it. If it's gonna work. If it's not gonna work, you can tell us in the group. Okay. Thank you. Kalau saya sih yang paling utama adalah kita menerima bahwa kita tidak bisa tidur. Bersyukur, alhamdulillah I cannot sleep. Terima kasih ya Allah, I cannot sleep. Ya, dengan demikian, jadi gini, kalau tubuh kita menerima, itu sama saja kita bisa berdamai dengan diri kita. Kalau kita menolak, mencoba menolak, itu sama saja kita membuat posisi, kalau saya bilang kuda-kuda untuk berantem. Ya, di situ pasti tubuh kita yang kalah. Daripada kita membuat kuda-kuda untuk fight, lebih baik kita menerima. Kalau kita menerima, kita berdamai. Dan kemudian saya seorang Muslim, saya minta sama Allah, ya Allah, aku mohon supaya aku bisa tidur. Udah, itu aja. Kalau saya ya. Setiap orang punya style masing-masing. Coach Bima seperti itu, saya seperti itu. Silakan Kak Zurita pilih mana yang cocok, mana yang nyaman. Dengan kondisi mungkin bisa hitung domba nanti, 1 domba 2 domba yang lompat-lompat nanti lama-lama tidur. ya itu ada cara lain juga tuh, betul. Itu tidak pernah menjadi itu. Tidak pernah terjadi. Aku dulu juga pernah hitung domba sampai 500 nggak tidur kok sampai jam 5 pagi. Sibuk menghitung domba, nggak jadi tidur saya. Ya. Oke, itu saja. Ada yang mau di-sharing lagi? Itu di chat masih ada, Coach. Masih ada. Kak Nur. Oke. Bonusnya, bonus bed banyak lebih 1.000. Bonusnya banyak, bonusnya tambah banyak, Coach. Kak Nur. Alhamdulillah. Mantap. Tadi petang tadi klaim bonus dari Makaya. Wow. Teknik pernapasan amat membantu saya mengurangkan stres. Sinus. Ya, ini keren. Betul. Ya, nanti dampaknya juga sampai ke ke fisik ya. Walaupun kadang saya lupa step PWR, saya coba untuk amalkan step yang sangat manfaat ini sambil buat kerja. Angguk-angguk sambil tarik nafas, mandang mata juga memudahkan komunikasi. Thank you. Ya. Terima kasih. Oke, Kak Sony. Ya, Coach, sampai itu Pak Darwin ya. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Oke, hari ini malam ini kita terima kasih juga ya buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya hadir. Ini sebuah rezeki juga buat kita hari ini.
mendengarkan sharing cerita dari teman-teman, dari sharing-sharing yang tadi itu, ini apa ya, membuat energi kita juga nambah nih, energi positif kita ya. Membuat sebuah kolektif energi positif yang makin lama makin gede, makin lama makin gede gitu ya. Jadi kalau saya bayangin wadah rezeki kita ini, kalau isinya hanya keluhan, isinya hanya kesedihan, isinya hanya apa nih, keluhan-keluhan negatif gitu ya. Ini kayak kita lagi ngisi wadah rezeki kita sama batu-batu. Ketika rezeki itu datang, bertubi-tubi, bertubi-tubi, ternyata nggak bisa masuk karena batu-batunya belum keluar. Tumpeh-tumpeh tuh rezeki. Jadi kita harus keluarin dulu batu-batu keluhan, kemarahan, dendam, batu-batu, feeling-feeling negatif di dalam diri kita yang menghambat rezeki itu boleh masuk dalam hidup kita. Gitu ya, guys. Dan semua teknik-teknik yang Pak Krisna udah ajarkan ke kita, semua tujuannya kembali lagi tanpa kita sadarin, kita sedang membuang batu-batu yang menghambat wadah rezeki kita. Gitu ya, teman-teman. Terima kasih buat malam ini. Saya senang sekali ada 90 orang yang bertahan sampai malam ini ya. Kalau nggak salah ini ada 83 orang yang sampai jam 9 masih bertahan walaupun kita tadi agak telat. Oke, ada tambahan Coach Rahman, Coach Jonwin, dan Coach yang lain? Kalau sudah nggak ada mungkin kita bisa akhiri malam ini. Atau kita mau ada latihan nyengir lagi, Coach? Ada mau latihan nyengir? Nyengir lagi? Dengan sarapan oksigen? Atau teman-teman sudah ahli semua? Sudah ahli semua. Oke, kita boleh latih ya, karena ada kayak sepertinya mungkin kalau ada beberapa teman-teman baru ya, Coach. Untuk satu Boleh. kita boleh latihan lagi, oke? Boleh, Itu kita boleh bubar. Boleh. Enggak, Coach. Saya jam latih nyengir. Oke. Kita latihan nyengir ya. 20 detik. Ini karena teman-teman sudah ahli, sudah sering melakukannya. Kita akan melakukan 2 kali saja. Oke? Boleh? Boleh ya? Oke, nyengir atau sengih 20 detik dimulai dari sekarang. Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Oke. Sekali lagi ya. Kita sengih atau nyengir 20 detik dimulai dari sekarang. Oke, alhamdulillah. Ya, saya juga sampai sekarang masih belum dapat benang merahnya. Apa yang terjadi kalau kita sengih atau nyengir 20 detik itu membuat rezeki kita, wadah rezeki kita makin besar. Itu saya belum dapat. Tapi untuk apa? Untuk apa kan? Yang penting kan kita dapat rezeki kan? Itu poinnya kan? Untuk apa kita bertanya? Kalau emang rezeki udah ada ya sudah, kita syukuri. Oke? Alhamdulillah. Sekarang kita latihan nafas nomor cepat. Oke, sama 2 kali saja. Tarik nafas panjang, buangnya perlahan-lahan. Oke? Kita lakukan mulai dari sekarang.
Oke, terima kasih. Ya, tuh dari mana? Dari Coach KM tuh. Dengar ide latihan nyengir aja, kami di sini tertawa-tawa, tuh kata beliau tuh. Hahaha. Penulis bukunya aja masih bingung apa benang merahnya. Bisa bayangkan penulis bukunya apalagi sudah masih bingung, apalagi kita yang melakukannya, ya nggak? Tapi nggak penting ya, yang penting dapat rezekinya, betul? Itu kan? Oke? Oke. Terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu. Dari kami mohon maaf tadi ya, karena ada kesalahan teknis, jadi kita agak telat 19.20. Itu juga karena teknis sekali, mohon maaf. Oke, saya akhiri dengan ucapan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga insya Allah apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat bagi kita pribadi, keluarga, dan lingkungan kita. Oke, akhir kata. Foto lah. Kita tutup Sudah. sama kenapa? Ambil foto katanya. Oh, Sudah sudah itu foto. tadi. Takut saya tak ada. Saya tak ada. Coba Coach itu ibunya di foto, Coach. Saya tutup sekejap. Oke, situ aja. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita boleh nggak tepuk tangan sampai level 10? Buat teman-teman semua, berdiri Anda sendiri semua. Boleh. Tepuk tangan level 10 ya buat semua yang hadir malam ini. Tepuk tangan level 10 buat Kak KM, buat Coach Rahman, buat Coach Donwin, buat semua coach nih, ya, buat semua teman-teman yang hadir malam ini. Yeay! Oke, terima kasih. Good night everybody. Good night. Sukses ya. Have a deep, sweet sleep. Thank you. Terima kasih, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Hayang Best malam ini. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Love you all. Oke, makasih.